Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia di tengah kondisi yang tidak kita inginkan bersama ini. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti yang Bapak lakukan secara virtual. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa agar apa yang kita lakukan hari ini lancar dan bermanfaat. Doa akan langsung Bapak pimpin. Silakan mengambil dan memposisikan diri dengan baik. Oke. Om Awigena-mastu Namasya. Om Purwa Jatuh Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapaso Datistat Asma Jatam Dewasja Sarwa Amarta Sakamu. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, mudah-mudahan dengan doa yang kita lantunkan barusan, kita senantiasa diberikan pencerahan berupa pengetahuan dan pikiran yang suci, sehingga kita tetap termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di tengah kondisi pandemi yang melanda dunia seperti ini. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar. Nah, sebelum lanjut ke proses pembelajaran, terlebih dahulu Bapak cek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Semuanya hadir ya? Hadir. Nah, selain Bapak cek melalui kelas virtual ini, nanti anak-anak juga diharapkan untuk tetap mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sediakan dalam akun Google Classroom Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebagai bukti tertulis nanti proses pembelajaran telah berlangsung secara daring. Ya. Nah, adapun pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih terkait dengan kompetensi dasar memahami warige atau padewasaan dalam sehari-hari. Secara khusus nanti kita akan membahas tentang bagaimana menentukan warige atau padewasaan itu. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai melalui proses pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu untuk memahami warige atau padewasaan, serta pada akhirnya anak-anak mampu untuk menyajikan atau mempraktikkan cara untuk mencari warige atau padewasaan tersebut. Mengenai teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama dari aspek sikap, itu akan diamati dari respon dan sikap anak-anak ketika dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua itu adalah aspek pengetahuan, nanti diukur melalui pemberian tes tertulis yang disediakan nanti di akhir proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu adalah aspek keterampilan yang diukur melalui pemberian lembar kerja peserta didik untuk mengetahui keterampilan anak-anak setelah memahami proses pembelajaran. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas 5 hal pokok yang perlu dikuasai dalam menentukan warige atau padewasaan. Salah satunya adalah wewaran, yang erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ingat apa yang dimaksud dengan wewaran? Masih ingat apa itu wewaran? Masih, Pak. Apa itu wewaran? Sriwidiarni coba sampaikan apa itu wewaran. Wewaran adalah hari yang baik. Ya, bagus sekali. Wewaran itu adalah hari yang baik. Atau secara sederhana sudah disampaikan kemarin,
Wewaran itu adalah hari yang baik atau utama untuk melakukan suatu kegiatan menurut agama Hindu. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Bapak akan screen share suatu materi. Mohon diperhatikan dan dipahami sebagai bahan literasi untuk kalian. Bagaimana anak-anak, materi yang Bapak share sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, ya. Kita langsung bahas materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Itu tentang warige atau padewasan. Secara khusus kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan wewaran. Nah, adapun materi atau rincian materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama persyaratan untuk menentukan wewaran. Kemudian yang kedua, menentukan triwara. Kemudian yang ketiga, menentukan pancewara. Dan yang keempat, menentukan sadwara. Nah, kita awali dari prasyarat dalam menentukan wewaran. Prasyarat pertama adalah anak-anak wajib untuk memahami dan hafal dengan wuku atau pawukon. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Wuku itu jumlahnya 30, dimulai dari Sinte sampai Watu Gunung. Bapak harap anak-anak hafal semuanya. Ada 30 wuku yang nanti berperan penting dalam perhitungan wewaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, prasyarat yang kedua, tentu anak-anak harus mengetahui yang namanya sabtewara. Sabtewara ini erat kaitannya dengan hari. Redite adalah Minggu, Some adalah Senin, Anggara adalah Selasa, Bude adalah Rabu, Wrespati adalah Kamis, Sukra adalah Jumat, Saniscara adalah Sabtu. Ini jangan sampai anak-anak tidak tahu masalah ini. Ini adalah sesuatu yang sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada yang bilang Redite itu Senin, Somo itu Minggu, dan lain sebagainya. Oke? Itu prasyarat yang kedua yang mesti anak-anak kuasai. Setelah menguasai dua prasyarat itu, barulah kita bisa melangkah pada cara untuk menentukan wewaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cara menentukan triwara melalui jari tangan. Kita pilih metode jari tangan. Cara menentukan triwara menggunakan jari tangan, itu syaratnya adalah kita menggunakan bantuan 3 jari tangan kiri kita, yaitu jari telunjuk diberi kode 1, jari tengah diberi kode 2, jari manis diberi kode 3. Nah, kode-kode ini mewakili bagian-bagian dari triwara. 1 adalah kode untuk pasah, 2 kode untuk keteng, 3 kode untuk kajeng. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perhitungan triwara adalah yang pertama, letakkan atau hitung wuku-wuku yang akan kita cari triwaranya. Dimulai dari jari paling kiri atau jari telunjuk. Kemudian berurut ke arah kanan, dan begitu seterusnya sesuai dengan putaran jarum jam. Nah, ketika kita ketemu dengan wuku yang akan kita cari triwaranya, maka di sana adalah posisi dari redite wuku yang bersangkutan. Posisi triwara redite wuku yang bersangkutan. Ketika kita ingin mencari hari lain selain redite atau minggu, maka perhitungannya dilanjutkan sesuai dengan urutan kode-kode ini.
Misalnya perhitungan wuku itu berakhir di angka 2, maka perhitungannya dilanjutkan dimulai 2, berarti mengarah ke 3, 1, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sehingga kita nanti bisa menentukan atau dapat menemukan triwara dari hari yang akan kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang sudah Bapak sediakan. Misalnya, kita diminta untuk menentukan triwara dari Buddha Wariga. Nah, silakan anak-anak, tangannya diangkat semua seperti ini. Kita hitung bersama. Bapak pandu lewat tayangan PowerPoint. Kita menentukan triwara dari Buddha Wariga. Caranya, yang pertama kita letakkan wuku-wuku sampai ketemu dengan wuku Wariga. Dimulai dari telunjuk. Nah. Sinte, landap, ukir, kulantir, rolu, umrag, Wariga. Nah, wuku Wariga itu jatuh di jari telunjuk. Secara otomatis Wariga ini atau telunjuk ini adalah posisi dari redite Wariga. Dalam hal ini kita diminta untuk menentukan triwara dari Buddha Wariga, maka perhitungannya harus kita lanjutkan lagi. Nah, dimulai dari 1, berarti 2 itu adalah triwara dari Soma Wariga, 3 itu adalah triwara dari Anggara Wariga, dan 1, ya kembali lagi 1 itu adalah triwara dari Buddha Wariga ini. Nah, kita lihat kode 1 itu adalah perwakilan dari bagian triwara yang mana. Kita lihat di keterangan itu sa. Jadi kesimpulannya triwara dari Buddha Wariga adalah sa. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah. Sekarang kita lanjutkan ya. Yang kedua, kita menentukan pancawara. Pada prinsipnya sama, cuma perbedaannya dalam pancawara kita menggunakan 5 jari tangan kiri kita, yang masing-masing diberi angka seperti ini. 1 pada jari tengah, 2 pada ibu jari, 3 pada jari manis, 4 pada telunjuk, dan 5 pada kelingking. Masing-masing bagian itu atau nomor ini mewakili bagian-bagian maksud saya pancawara yang bisa anak-anak saksikan pada keterangan ini. Langkah-langkahnya sama. Pertama kita menghitung wuku, selalu diawali dengan perhitungan wuku. Selalu dimulai dari jari tangan paling kiri, mengarah ke kanan secara berurutan sampai ketemu dengan wuku yang akan kita cari pancawaranya. Setelah itu, seperti biasa dimanapun perhitungan wuku itu berhenti, maka di sana adalah redikte pancawara dari redikte wuku yang bersangkutan. Kemudian untuk mencari hari lain selain redikte atau minggu, maka perhitungannya dilakukan mengikuti urutan angka-angka ini. Jika perhitungan wukunya berhenti di angka 2, maka perhitungannya akan dilanjut ke angka 3 dan seterusnya. Jika perhitungan wuku berhenti di angka 4, maka perhitungannya lanjut ke angka 5 dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kita nanti menemukan pancawara dari hari yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi. Kita diminta menentukan pancawara dari Buddha Wariga. Langkah pertama, hitung wuku. Silakan diangkat lagi tangannya, 5 jari tangan kirinya seperti ini. Nanti akan Bapak pandu prosesnya lagi dari tayangan PowerPoint. Nah, dimulai dari ibu jari. Itu sinte, kemudian landap,
ukir, kulantir, tolu, gumreg, warige. Nah, perhitungan warige itu berhenti di angka 4 atau jari telunjuk. Ini menandakan angka 4 atau posisi telunjuk ini adalah panceware dari redite warige. Sedangkan dalam contoh atau soal ini kita diminta untuk menentukan bude warige. Maka perhitungannya harus dilanjutkan lagi mengikuti urutan kode ini. Setelah 4 berarti ke angka 5. Angka 5 itu adalah some warige. Setelah 5, 1 di angka warige. Setelah 1, 2. Inilah letak pancewara dari bude warige. Sekarang kita lihat di keterangan 2 itu adalah kode untuk apa? Lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pancewara dari bude warige adalah pain. Seperti itu. Kuncinya nanti anak-anak tinggal menghafalkan posisi dari simbol-simbol ini aja. Selebihnya masalah langkah-langkahnya hampir sama semuanya. Itu untuk pancewara. Kemudian yang ketiga sekarang menentukan sadwara. Sadwara itu ada 6 sehingga kita memerlukan bantuan 6 jari tangan kita. 5 jari tangan kiri dan 1 jari tangan kanan yaitu kelingking. Yang diberi kode seperti ini secara berurutan 1, 3, 4, 5 dan 6. Yang mewakili masing-masing bagian dari sadwara yaitu tungleh, aryang, urukung, paniron, was dan maulu. Langkah-langkahnya seperti biasa. Pertama, hitung buku dimulai dari jari paling kiri atau ibu jari ini mengarah ke kanan seperti putaran jarum jam. Setelah kita bertemu dengan buku yang akan kita cari, maka di sana adalah posisi dari redite, ya, posisi redite-nya. Sehingga jika kita ingin mencari hari lain selain redite, maka perhitungannya harus dilanjutkan lagi mengikuti urutan angka-angka ini. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh. Kita diminta untuk menentukan sadwara dari bude warige. Kita hitung mulai dari jari paling kiri. Itu sinte, landap, ukir, kulantir, tolu, gumreg, warige. Nah, warige itu jatuh di jari dengan kode 1. Secara otomatis di sana adalah posisi sadwara dari redite warige. Kita diminta menentukan bude warige, maka perhitungannya dilanjutkan sesuai urutan kode ini. Di angka 2 itu adalah some warige, angka 3 adalah anggara warige, dan angka 4 adalah bude warige. Kita lihat 4 itu adalah simbol atau kode untuk apa? Paniron. Jadi kesimpulannya sadwara dari bude warige adalah paniron. Seperti itu anak-anak. Jadi materi yang untuk hari ini cukup dulu sampai 3 konsep untuk menentukan wewaran, yaitu menentukan triwara, pancewara, dan sadwara. Karena 3 wewaran ini adalah wewaran yang paling sering dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari paparan materi yang Bapak sampaikan tadi, barangkali ada hal atau pertanyaan yang perlu anak-anak sampaikan untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang materi cara untuk menentukan warige atau padewasan ini. Jika ada yang bertanya, Bapak persilakan. Ada Pak. Silakan, Lingsa Natalia. Ya.
Mengapa hukum memiliki peranan penting dalam sistem warga atau kedewasaan, Pak? Itu saja. Ada pertanyaan lain lagi kira-kira? Ya, silakan kalau ada. Ada, Pak. Kalender Bali atau kalender Saka disusun berdasarkan apa, Pak? Ya, jadi 2 pertanyaan itu aja. Ya, Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Lingsa Natalia. Berarti Lingsa Natalia sudah menyimak materi yang dipaparkan ini dengan sangat baik sehingga timbul pertanyaan yang baik juga. Jadi pertanyaan dari Lingsa Natalia itu ada 2, yaitu yang pertama, mengapa wuku memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem warga atau padewasa. Kemudian yang kedua, kalender Bali atau kalender Saka itu disusun berdasarkan apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kira-kira dari anak-anak setelah menggali informasi dari internet ataupun buku paket, ada nggak yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Lingsa Natalia? Kalau ada, silakan. Saya Pak, pertanyaan Lingsa nomor 1. Ya, silakan Yulita Cahyani menjawab pertanyaan Lingsa. Buku menduduki peranan penting dalam sistem warga karena sebagai salah satu penentu baik buruknya hari. Misalkan, jika huwarannya baik tetapi bukunya tidak baik, maka hari tersebut dianggap kurang baik. Ya, jawaban yang sangat bagus. Ya, berarti Yulita Cahyani juga telah menyimak dan menggali informasi berkaitan dengan materi hari ini dengan sangat bagus juga. Jadi, saya tekankan sekali lagi, atau Bapak tekankan sekali lagi jawaban dari Yulita bahwa buku memiliki peranan sangat penting dalam sistem warga karena buku merupakan salah satu penentu dari baik buruk hari. Ya. Disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa merupakan salah satu dari 5 pokok penting dalam menentukan warga atau padewasaan, selain wewaran, selain dauh, selain saksi, dan selain penanggal dan panglong. Nah, ini merupakan syarat penting untuk menentukan baik buruknya hari. Jadi itu pertanyaan Lingsa Natalia sudah dijawab oleh Yulita Cahyani. Bagaimana Lingsa? Sudah bisa dipahami? sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah. Kemudian pertanyaan Lingsa Natalia yang kedua. Kalender Bali atau kalender Saka itu disusun berdasarkan apa? Ada yang bisa menjawab lagi nggak? Ya, Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lingsa yang nomor 2. Oke, silakan Riko. Kalender Bali disusun berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari dan revolusi bulan terhadap bumi. Ya, Sekian dari jawaban saya, Pak. ya, terima kasih Riko. Jawaban yang bagus juga. Jadi seperti itu tanggapannya Lingsa bahwa kalender Bali, kalender Saka itu dihitung atau disusun berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari serta revolusi bulan terhadap bumi. Nah, dalam pelajaran IPA mungkin sering disampaikan sejak kalian SD atau SMP bahwa revolusi itu adalah perputaran mengelilingi objek. Objeknya, misalnya kalau revolusi bumi terhadap matahari berarti dihitung dari waktu berputarnya bumi mengelilingi matahari. Seperti itu. Nah, mengenai kalender Saka, kalender Bali, nah, jika dihubungkan dengan kalender Masehi, itu adalah perbedaannya 78 tahun. Kalender Saka atau kalender Bali ini baru dimulai penanggalannya pada tahun 78 Masehi. Jadi nanti anak-anak dapat mengetahui setiap tahunnya itu, setiap tahun Masehi berarti tahun Sakanya berapa. Tinggal anak-anak kurangkan tahun Masehi itu dengan angka 78, maka akan
diketahui angka tahun sakanya. Misalnya tahun 2020, tahun sakanya berapa? Tinggal dikurangi 78. Seperti itu. Oke, bagaimana Lingsa? Sudah. Nah, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lain lagi nggak yang kira-kira anak-anak sampaikan? Silakan. Ada Pak. Silakan. Kenapa para ahli bisa mengetahui perhitungan waktu dengan benar? Ya. Yang kedua, apakah letak bagian triwara, pancawara, dan triwara selalu berurutan setiap harinya sesuai urutan masing-masing bagian tersebut? Ya, jadi ada 2 pertanyaan dari Violin Ayuni. 2 pertanyaan saja ya. Ya Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, mengapa para ahli itu dapat mengetahui perhitungan waktu dengan tepat dan seperti itu. Kemudian yang kedua, letak dari bagian-bagian triwara, pancawara, sadwara itu selalu berurutan setiap harinya sesuai dengan urutan wewaran-wewaran tersebut. Seperti itu. Oke. Pertanyaan dari Violin Ayuni, barangkali dari anak-anak ada yang bisa menanggapinya seperti tadi pertanyaan Lingsa Natalia sudah ditanggapi oleh yang lain. Silakan jika ada yang bisa menanggapi, Bapak persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Violin yang pertama. Para ahli bisa mengetahui perhitungan waktu dengan tepat karena para ahli mendalami ilmu astronomi atau perbintangan dalam kitab Jyotisa yang menjadi dasar wariga yang digunakan dalam kalender Bali atau kalender Saka. Sekian, Pak. Jawaban yang sangat bagus sekali, analisanya bagus ya, lokal guna. Jadi seperti itu, Violin, para ahli itu, terutama para ahli dalam kalender Saka atau kalender memahami perhitungan waktu dengan tepat karena beliau-beliau itu mendalami ilmu astronomi atau perbintangan atau yang disebut dengan Jyotisa. Nah, ini sudah kita bahas pada kemarin ya, pada materi kemarin di Hakikat Warga bahwa ilmu Jyotisa itu adalah bagian dari kitab Wedangga pada bagian Weda Smriti. Nah, Warga adalah turunan ilmu dari Jyotisa. Sehingga dengan memahami ilmu astronomi atau Jyotisa itu, para ahli mengetahui pakem-pakem syarat-syarat yang harus digunakan dalam menentukan perhitungan. Bagaimana, Violin? Sudah bisa diterima atau dipahami tanggapan itu? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Violin yang kedua. Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Pertanyaan Violin yang kedua tentang letak-letak triwara. Apakah berurutan setiap harinya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Violin yang nomor 2. Ya, silakan, Ria. Letak dari bagian-bagian triwara, pancawara, dan sadwara selalu berurutan setiap hari sesuai dengan urutan masing-masing bagian wewaran tersebut. Misalnya, dalam triwara, jika hari ini Pasah, maka besok adalah Batang. Kemudian, 2 hari lagi adalah Kajeng. Dan begitunya secara tersebut juga berlaku pada pancawara dan sadwara. Sekian dari jawaban saya, Pak. Oke, bagus sekali Ria. Itu pertanyaan dan analisis yang bagus. Jadi seperti itu, Violin. Setiap harinya letak atau posisi bagian-bagian baik itu triwara, pancawara, dan sadwara selalu berurutan sesuai dengan posisi atau urutan bagian-bagiannya. Dimulai dari 1 sampai
bagian yang terakhir. Dan begitu seterusnya. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Ria. Dalam Triwari misalnya, kalau sekarang Pasa, besok sudah pasti Beteng. 2 hari lagi berarti Kajeng. 3 hari lagi balik lagi ke Pasa, kemudian Beteng, kemudian Kajeng, dan begitu seterusnya. Pancewara juga sama. Kalau sekarang misalnya Umanis, besok pasti Paing, kemudian Pon, kemudian Wage, Kliwon, habis Kliwon balik lagi ke Umanis. Begitu seterusnya. Oke. Sadwara juga sama. Kalau sekarang misalnya Tungleh, besok berarti Aryang, 2 hari lagi Urukung, 3 hari lagi Paniron, 4 hari lagi Was, 5 hari lagi Maulu. Setelah itu balik lagi ke Tungleh dan begitu seterusnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak tanggapannya. Bagaimana, Violin? Sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Nah. Oke, selanjutnya jika ada yang bertanya lagi, Bapak persilakan. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak. Ya, cukup ya? Cukup. Sudah. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk anak-anak diskusikan. Kemudian hasilnya nanti anak-anak buat dalam bentuk tulis tangan atau ketik, bisa dibuat dalam buku tulis, kemudian itu difoto atau di scan, nanti diupload pada kolom tugas yang sudah Bapak sediakan pada Google Classroom. Nah, tugas ini juga anak-anak bisa langsung upload lewat akun Google Classroom Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, tampilan lembar kerja peserta didik yang Bapak berikan kepada anak-anak seperti ini. Silakan nanti ikuti setiap petunjuk yang ada dan dikerjakan pada lembaran tugas yang sudah dicetakkan atau anak-anak tulis pada catatan anak-anak masing-masing. Pengerjaannya Bapak kasih waktu 45 menit dari sekarang. Setelah itu barulah kita review hasil pekerjaan anak-anak. Silakan anak-anak bisa bekerja. Baik anak-anak, 45 menit sudah berlalu. Anak-anak sudah mengerjakan. Terima kasih pada anak-anak yang sudah segera mengupload hasil pekerjaannya. Yang belum, mungkin karena masalah jaringan atau hal lain, silakan nanti diupload hasil pekerjaan. Sehingga semua anak sudah bisa memenuhi tagihan tugas keterampilan untuk materi hari ini. Nah, Bapak tampilkan salah satu hasil pekerjaan dari anak-anak, yaitu pekerjaan dari Nyoman Yulita Cahyani. Ya, ini seperti ini, rapi sekali ya, diketik, ya, kemudian dikirim dalam bentuk PDF. Ya, perhitungannya juga tepat sekali. Ya, seperti ini, ditulis rapi, enak dilihat, kemudian gampang untuk dikoreksi. Ya. Ini bukan berarti yang lain nggak bagus, tetap yang lain juga bagus. Cuma Bapak hanya bisa menampilkan satu aja. Nah, secara umum apa yang dikerjakan oleh Yulita itu sangat benar. Ya. Urutannya sudah Bapak cek, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Jadi artinya Yulita sudah mampu memahami cara menentukan Triwara, Pancewara, dan Sadwara. Nah, trik yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan tugas ini adalah sudah disampaikan tadi ya, menjawab pertanyaan dari Violin bahwa urutan dari Triwara, Pancewara, dan Sadwara itu akan selalu urutan setiap hari. Jadi secara logika ketika anak-anak mendapatkan soal atau permasalahan seperti ini, anak-anak tinggal menghitung satu tanggal saja, yaitu tanggal awalnya saja. Ketika sudah ketemu dengan Triwara, Pancewara, dan Sadwara di tanggal 1 ini misalnya, maka untuk tanggal 2 dan seterusnya anak-anak tinggal mengurutkan saja. Misalnya kalau tanggal 1 Triwaranya Kajeng,
Di tanggal 2 pasah, tanggal 3 beteng, tanggal 4 kajeng, kemudian 5 pasah, beteng, kajeng, begitu seterusnya sampai tanggal terakhir. Simpel, nggak perlu berulang-ulang anak-anak menghitungnya. Sehingga dengan cara seperti ini, anak-anak bisa lebih menghemat waktu. Panciwara juga sama, kalau tanggal 1 Umanis, tanggal 2 Paing, kemudian tanggal 3 Pon, tanggal 4 Wage, kemudian tanggal 5 Kliwon, dan begitu seterusnya. Yang keenam juga sama, yang pertama Maulu, yang kedua Tungleh, kemudian begitu seterusnya. Jadi begitu triknya anak-anak untuk dapat memahami materi ini dengan baik dan bekerja dengan lebih cepat. Oke. Kemudian dari proses pembelajaran hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini menjawab pertanyaan dari Violin tadi. Letak atau posisi bagian-bagian Triwara dan Pancewara dan Sadwara selalu berurutan setiap hari. Kemudian yang kedua, bagian-bagian Triwara dan Sadwara memiliki hubungan yang erat dengan pola sebagai berikut. Nah, pasah akan selalu berpasangan dengan Tungleh dan Paniron. Beteng selalu berpasangan dengan Aryang dan Was. Kajeng selalu berpasangan dengan Urukung dan Maulu. Ini sudah ada jodohnya masing-masing. Jadi nggak mungkin tertukar jodohnya. Kalau dalam perhitungan pasangannya ini tidak mengikuti pola ini, berarti perhitungan yang kalian lakukan harus dicek ulang lagi. Barangkali ada kekeliruan. Sekali lagi, pasah akan berpasangan dengan Tungleh dan Paniron. Kemudian beteng akan selalu berpasangan dengan Aryang dan Was. Kemudian kajeng akan selalu berpasangan dengan Urukung dan Maulu. Jadi seperti itu anak-anak kesimpulannya. Kemudian nanti setelah proses pembelajaran berakhir, silakan anak-anak juga mengakses soal-soal post-test, tes akhir pembelajaran yang Bapak sudah siapkan dalam bentuk Google Formulir. Bentuk soalnya pilihan ganda. Nanti silakan dibuka akun Google Classroom anak-anak dan dijawab dengan sebaik-baiknya. Paham anak-anak? Paham. Baiklah anak-anak. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena anak-anak sudah mampu mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Meskipun dengan keterbatasan yang kita miliki, anak-anak tetap bersemangat, anak-anak tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Karena sejatinya materi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tidak akan pernah terlepas nanti dari yang namanya kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai agama Hindu kita percaya setiap kegiatan yang kita lakukan agar berdampak positif maka harus dilakukan pada hari yang baik. Nah, Triwara, Pancewara, dan Sadwara ini adalah wewaran-wewaran yang paling umum digunakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan Bapak harapkan anak-anak paling tidak bisa menentukan wewaran-wewaran ini untuk digunakan bila perlu nanti disebarluaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini Bapak juga ingin menekankan kepada anak untuk tetap dapat menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan virus corona atau COVID-19. Protokol kesehatan yang dapat anak-anak lakukan itu sesuai dengan anjuran pemerintah adalah senantiasa memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, kemudian senantiasa atau rajin mencuci tangan,
kemudian memakai hand sanitizer, serta jaga jarak. Serta yang paling penting selalu menjaga pola hidup sehat demi kesehatan dan keselamatan bersama. Karena sesungguhnya ketika anak-anak sudah bisa menjaga kesehatan, berarti anak-anak juga telah berupaya untuk menjaga kesehatan orang lain. Tetap semangat, tetap sehat, semoga senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Yang terakhir, untuk persiapan pembelajaran minggu depan atau pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak pelajari macam-macam warige dalam kehidupan sehari-hari serta dampaknya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak.